Biarlah kita senantiasa bersyukur buat segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena saat hati kita hancur, saat tiada orang dapat mendengarkan cerita kita, Tuhan senantiasa siap membuka hatinya, membuka telinganya untuk mendengarkan seruan kita. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian saat Tuhan hancur hati. Aku datang padamu. Yesus Tuhan.
jaminan dari Tuhan. Kecantikan, kemolekan, keberhasilan, semua yang ada menjadi kebanggaan selama ini di dalam diri kami. Sesungguhnya di hari-hari ini kami temui semuanya itu adalah semu, tetapi hanya Engkaulah ya Tuhan menjadi kebanggaan dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang Allah yang menjadi kekal dalam hidup kami. Orang-orang yang dekat kepada kami bisa meninggalkan kami. Orang-orang yang kami kasih pada saatnya juga akan jauh dari kami. Berjalannya dengan waktu, anak-anak kami juga akan jauh dari kami. Karena hidup ini harus terus berjalan. Tetapi hanya Engkaulah yang setia. Engkau yang kekal bersama dengan kami. Saat-saat ini begitu banyak orang tua sudah mulai merasakan kesendirian oleh karena anak-anak yang sudah berhasil. Dan pada akhirnya semua berkata, hanya Tuhanlah sahabat sejati. Engkaulah harapan yang luar biasa. Kami tanggalkan semua yang kami andalkan selama ini. Apapun itu, kami mau lepaskan untuk kami boleh melihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan kebanggaan kami. Dan kami mau tanggalkan segala kebanggaan yang semu dalam hidup kami. Dan kami mau katakan, Yesus Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib, yang menuntun kami sampai kesudahan zaman. Berbicaralah Engkau bagi kami Tuhan, supaya kami hanya menaruh harap kami kepada Tuhan, tidak menaruh harap kami kepada lahiriah. Terpujilah namamu, urapi hamba untuk menyampaikan firman. Segala pekerjaan kuasa kegelapan tidak berhak ada di tengah, karena ada darah Yesus. Kami siap mendengarkan firman dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Hari di mana kita semakin menikmati kasih Tuhan, semakin menikmati kebaikan Allah. Kalau setiap orang tidak lagi bersyukur di hari ini, masih diberikan hidup, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, masih punya pekerjaan, ya, masih punya keluarga, masih punya yang bisa dinikmati, yang bisa dimakan siang dan malam, tidak tahu lagi. Ya, maka dari itu jemaat yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyaklah bersyukur. Ya, banyaklah mengucap syukur. Ya, hari Minggu lalu kita ada yang ulang tahun, ucapan syukur. Ya, kalau hari kelahiran saja kita selalu ucapkan syukur. Kita ingat setiap tahun. Bahkan tahun ini saudara, ya, tahun ini saya sampai merasa begini, ya, merayakan ulang tahun terus gitu. Tetapi satu hal yang sedang saya rindukan, saya rindu dalam hidup saya temukan sesuatu yang lebih daripada di tahun-tahun yang lalu. Ya, bukan hanya sekedar umur tambah. Bahkan tahun ini saya sedang tidak suka dengan perayaan ulang tahun. Jujur ya, saya tahun ini lagi kurang gimana gitu merayakan ulang tahun, karena saya pikir sekarang yang terpenting adalah bagaimana cinta kita kepada Tuhan. Karena seringkali perayaan ulang tahun hanya menjadi kebanggaan, hanya menjadi kesukaan, tetapi tidak ingat sudah sedewasa apa imannya. Apakah hanya perayaan seperti bentar lagi kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus? Ya, 2 tahun ini kita tidak bisa merayakan dengan leluasa. Ya, perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus 2 tahun ini tidak dapat dirayakan dengan semeriah puluhan ya atau tahun 3 tahun yang lampau ke belakang. Ada kemeriahan di mana-mana. Di Sumatera ini juga, di Jembatan Parapat, kalau perayaan Natal ada kehebohan tersendiri, ya enggak? Ada pawai. Kalau kita lihat luar biasa. Tapi 2 tahun ini tidak ada. Saya berpikir begini, Tuhan Yesus saja nggak bisa leluasa dirayakan hari kelahirannya. Kok saya sok beringat gitu ya, merayakan ulang tahun dengan heboh gitu. Ya, bukan berarti salah merayakan. Silakan saudara. Tapi yang paling penting,
saudara berpikir bahwa saudara semakin dekat kepada akhir hidup, semakin bertambah umur kita, semakin dekat kepada kematian. Ya. Apakah saudara mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian? Apakah saudara di dalam setiap tahun yang saudara rayakan hari ulang tahun itu saudara ingat? Ya mungkin saudara kita nggak ada yang ingat, bisa lupa. Tapi sekarang kayaknya untuk ingat ulang tahun itu nggak susah. Karena apa? Si Facebook sudah ingatkan. Ya kan? Setiap buka apa yang punya tempat tahu di hari ini ulang tahun. Si Anu muncul tuh. Hari yang lalu, berapa hari ke depan itu sudah ada orang-orang yang ulang tahun sudah muncul di sana. Tetapi jemaat Tuhan, saya rindu hari-hari ini saudara menyadari bahwa dengan bertambahnya usia, pola pikir kita juga harus bertambah dewasa. Kekristenan kita juga harus bertambah dewasa. Kita bukan hanya sekedar cara kita menyembah Tuhan, juga harus bertambah berubah. Harus bertambah wow. Katakan wow. Nah, loyo. Katakan dulu wow. Semangat dong, semangat. Ya, belum makan? Belum ya. Saya hari Minggu biasanya nggak makan gitu. Ya, karena saya biar ringan menyembah Tuhan. Sebab kayaknya kalau perut penuh itu kayaknya melompat-lompat tuh kurang gimana gitu ya. Tapi kalau hanya minum air putih, minum es manis, saya bisa melompat dengan leluasa. Ya, hitung-hitung perut terbuncit. Ya, perempuan kan gitu ya, jaga biar perutnya nggak buncit gitu. Kemenangan pertama, kemenangan kedua bisa menarik, bisa melompat ke Tuhan. Kemenangan ketiga, perutnya nggak keruyuk-keruyuk, ya, tetap yang pikirkan Tuhan. Jadi makanya jemaat Tuhan, hari-hari ini boleh-boleh saja merayakan ulang tahun, tapi ingat sudah makin dekat kepada kematian. Apalagi yang usianya sudah seperti saya 50 tahun ke atas. Ya, 50 tahun ke atas, coba angkat tangan. Satu, dua, ibu angkat tangan. Satu, yang 50 tahun ke atas. Iya, sudah lumayan banyak. Yang lain masih banyak yang muda. Bukan berarti kami yang sudah uzur umur ini baru sungguh-sungguh cari Tuhan, bukan. Alangkah baiknya sejak dini saudara mencari Tuhan. Ada orang bilang begini, aduh menyesal aku, kenapa nggak dari dulu aku kenal Tuhan, kenapa nggak dari dulu aku melayani Tuhan. Itu ada. Tapi ada juga bilang, ngapain sih cepat-cepat memberikan diri melayani Tuhan, masih sih nggak dipergunakan masa mudanya merokok reneh, menikmati. Memang saudara, kalau kita melayani Tuhan kita bisa menikmati hidup. Wow, sangat menikmati hidup saudara. Amin. Bila kasus itu lebih harus menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Sejak kecil melayani Tuhan itu menikmati hidup yang sesungguhnya. Daripada kita sudah babak belur, sudah berdosa gak karuan, baru datang kepada Tuhan. Ya tapi memang banyak juga yang demikian. Tapi bersyukur kalau saudara sudah kenal Tuhan. Tapi alangkah lebih indahnya lagi, ya kalau boleh kita yang terlambat bertobat dulu, sudah tua baru bertobat, baru kenal Tuhan, atau sudah bapak-bapak, sudah emak-emak baru mengenal Tuhan. Waktu anak-anak hidup semaunya, waktu remaja hidup seenaknya. Maka kita sebagai orang tua yang sudah mengenal Tuhan, rindu sekali anak-anak kita mulai dari bayi dalam kandungan itu menyembah Tuhan. Makanya ibu-ibu yang sedang mengandung, jangan segan-segan katakan kepada bayi dalam kandungan, enak sekarang kita ke gereja ya, kita memuji nama Tuhan, enak bangun pagi, kita sudah masuk jam doa bersama-sama, libatkan dia, enak kita akan makan, mama makan juga untukmu. Wah, sebab kalau mama tidak makan, kamu tidak dapat jatah. Jadi diajak bicara. Ya, dari bayi, masa sih kalau nggak percaya tunggu nanti orang muda. Kalau kamu sudah menikah, kamu mengandung, ajak bicara, kamu akan lihat anak-anakmu berbeda. Ya. Kalau kami dulu masih agak kurang lah pengajaran itu, ya kan? Tapi sekarang pengajaran sudah banyak.
nih anak-anak muda ke depan nanti menikah sudah harus lebih baik dari kami, ya, sudah lebih harus berhasil. Anak-anaknya sudah harus lebih takut sama Tuhan. Karena apa? Karena saudara sudah banyak belajar di tahun-tahun ini, di usia kalian banyak pelajaran, banyak ajaran-ajaran yang luar biasa yang bisa kalian terapkan yang baik. Ya, tetapi kita akan lihat firman Tuhan bagaimana caranya supaya generasi kita, generasi ke depan, anak-anak kita ini semakin lebih baik. Yuk kita buka Filipi pasal yang keempat. Doa kita semua. Yuk kita buka Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-8 dulu kita baca. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Untuk menjalani hidup sekarang ini memang tidak mudah. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, oke-oke saja, santai aja, ya, slowly saja katanya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap. 1, 2, 3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Lebih banyak dari ilmu kesehatan kedokteran, penyakit itu lebih banyak dipicu oleh pikiran. Betul nggak? Suatu saat saya pernah dengar ada seorang berobat sampai ke luar negeri. Di Indonesia nggak ditemukan penyakitnya. Lalu dia nggak puas. Ini seorang ibu. Dia nggak puas. Suaminya sudah bawa berobat ke sini dan ke sono. Uangnya sudah habis-habisan juga. Bagaimana supaya ibu ini sehat? Tetapi tidak ada ditemukan pemicu penyakitnya. Apa sih penyakitnya? Sudah diperiksa, tidak ada kanker, tidak ada darah tinggi atau penyakit yang berbahaya yang membuat dia susah tidur, yang membuat dia gelisah setiap hari, bahkan merasa sakit, merintih setiap hari. Maka ibu ini diajak oleh suaminya ke luar negeri berobat. Bapak Ibu tahu saudara, setelah bertemu dengan dokter, dicek juga, ternyata di sana juga dengan alat canggih tetap tidak ditemukan penyakitnya. Lalu apa kata dokter itu? Sekarang begini aja lah Pak, penyakit ibu ini tidak ditemukan. Biasanya kalau nggak ditemukan orang berpikirnya apa? Nadi yang gua deh main. Nadi datu-datui dong. Ya, monoha. Kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, dia akan cari. Ya, nggak ditemukan, mungkin dia akan pergi ke dukun. Dia akan tanya, ini nggak ditemukan sakitnya. Maka paling banter jawab dukun adalah, ini dilakukan oleh orang yang tidak suka kepadamu. Pertama. Yang kedua, dia orang itu adalah orang yang paling dekat denganmu. Ya. Hanya ini jawaban dukun, itu doang. Kok tahu sih Bu? Ya tahu lah. Bukan saya pernah ke dukun. Saya seumur hidup tidak pernah ke dukun. Sampai sekarang dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah tanya dukun dan tidak pernah. Karena sejak kecil saya membiasakan diri untuk memuji Tuhan. Jadi apa-apa saya tanya Tuhan, paling tidak tanya pendeta. Kalau sudah rumit, paling ketemu kakak pembina, hamba Tuhan. Saya temui itu dari orang-orang yang saya layani. Ya. Nah, kita kembali ke cerita yang tadi. Karena di sini nggak ada yang suka ke dukun. Kalaupun pernah bertobat, karena kau
menemukan yang sia-sia juga. Berbuat masalahmu setelah pergi ke dukun. Nah akhirnya dokter ini katakan begini, sekarang gini aja Pak, bawalah istrimu jalan-jalan, belikan apa yang menjadi kesukaannya, bawa ke salon, dandani dia, jangan ditinggalkan, temani dia sampai dia senang. Ternyata obatnya cuma itu saudara. Lalu suaminya laksanakan. Benar saudara, istrinya sembuh, sehat. Jadi kalau saudara sudah berobat, punya penyakit, sudah berobat tak kunjung sembuh, kata dokter nggak ditemukan sakitnya, ya sudah, mungkin rahasianya tadi, bawalah jalan-jalan. Kalau suami yang suntuk, istri yang bawa suaminya jalan-jalan. Bawa dulu kerimbat-kerimbat. Ya. Kalau anaknya yang kayak gitu, bawalah jalan-jalan juga. Dan diawasi. Karena apa saudara? Karena pikirannya entah kenapa. Jadi penyakit yang paling banyak pemicunya adalah pola berpikir. Ada orang merawat makanannya sedemikian rupa, mungkin seperti yang saya lakukan. Pagi hari hanya makan buah dan sayur, siang makan nasi, bukan malam minum susu. Langsung ingat malam minum susu lagu aneh-aneh. Malam saya makan buah dan sayur, lalu minum teh kelor tanpa gula. Wah, tadi malam itu saya salah resep. Karena teh kelor selama ini habis, saya baru nggak sempat bikin teh kelor, nggak sempat buat, sudah dijemur sih, sudah selesai. Tinggal ngolah aja, nggak saya. Sebetulnya nggak sempat karena nggak diberi hati. Jadi tadi malam sudah ada, saya kesemangatan karena baru ketemu daun kelor lagi, saya seduh. Sebelum masuk doa, saya seduh. Padahal masih jum sampai jam 1 pagi seharusnya kan. Saya minum itu teh kelor 1 gelas besar, rasanya ngantuk langsung. Karena kalsium kan diisi. Kalau kalsium sudah diisi dengan teh kelor, yang minta ngantuk itu mata, lalu tidur nyenyak. Tidak dengar lagi sampai jam 1 siang, jam 1 pagi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu malam itu minum teh kelor itu, yang capek-capek itu rasanya langsung diisi tulang-tulang kita yang lelah, maka jadi tidur nyenyak. Padahal saya sengaja tidur siang supaya nanti bisa zoom atau bisa live doa sampai pagi. Salah resep, bilang salah resep. Jadi saudara jangan ada yang salah resep sekarang. Sekarang waktunya dengar firman, bukan waktunya tidur. Resep sekarang adalah dengan firman, bukan tidur. Jangan salah resep. Waktunya sekarang mendengar firman Allah, bukan buka Facebook atau YouTube, atau nonton film Korea serinya, atau nonton film India serinya. Bilang kiri kanannya, dengar tuh. Kita fokus sekarang, supaya saudara pulang dari tempat ini. Oh iya, saudara semakin dimerdekakan. Minggu lalu sudah dimerdekakan, sudah baca firman Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan 5 pasal sehari. 1, 2, 3. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang baca firman Tuhan 10 pasal 1 hari? Baru saya ya, karena saya baru 10 pasal untuk berapa hari ini. Yang baca 2 pasal sehari, 1 orang. Baca 1 pasal sehari, 1 orang. 2, 3 pasal. Oh, cuma sampai 1, 2, dan 5. 4 pasal, siapa tahu ada. 6, 7, 8, 9. Saudara, kenapa kita perlu baca firman Tuhan ini? Supaya apa saudara? Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Katakan semua yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua
pikirkanlah semuanya itu. Supaya saudara memikirkan firman. Saudara waktu baca ayat firman Tuhan 10 pasal, 15 pasal, 30 pasal sehari, saudara otomatis saudara akan berpikir tentang firman Tuhan ini. Kenapa begini ya? Apa maksudnya ini ya? Tidak berpikir lagi tentang salah orang lain. Tidak berpikir lagi dengan perkataan orang lain yang menyakitkan. Tidak memikirkan yang negatif. Tidak memikirkan apa yang kuat untuk membalas dendam dan lain sebagainya. Seseorang bisa berpikir untuk memikirkan yang baik. Itu perlu latihan. Makanya saudara, kalau saudara sakit-sakit diobati nggak sembuh-sembuh, yang perlu saudara perhatikan adalah pikiran. Karena semua kejahatan diolah di pikiran. Melihat situasi ini, Bapak Ibu Saudara, zaman ini kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kita akan putus asa. Tetapi ayat firman Tuhan katakan, jadi akhirnya semua yang benar, bukan yang salah yang kita pikirkan. Amin. Siapa yang masih suka pikir salah? Kalau kita hanya berpikir salah, kita susah atau senang? Bisa ketawa. Kalau kita berpikir yang gak benar bisa ketawa? Gak bisa, saudara. Buru-buru ketawa. Kerja aja bisa salah. Ya kan? Kerja bisa salah. Makanya kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan mulai berpikir tentang firman Allah itu, mengolah, menyimak, sehingga hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Hidup kita diisi oleh kebenaran. Perkataan kita akan berubah menjadi perkataan-perkataan yang menyatakan tentang kuasa Tuhan. Pikirkanlah semuanya itu. Semua yang mulia, semua yang adil. Kalau saudara mulai pelit, ya, saudara pikirkan semua yang adil. Di dunia ini masih banyak orang berkekurangan. Masih banyak orang yang butuh ditolong. Kita mulai berpikir bagaimana supaya kita ini bisa menjadi berkat. Tidak mementingkan diri sendiri. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang suci. Enak muda di hari-hari ini pelihara pikiranmu suci, enggak kotor. Engkau ingat pacarmu, ingat yang suci, jangan yang kotor. Amin. Bapak-bapak, pikirkan yang suci. Mama-mama, pikirkan yang suci. Jangan pikiran kotor. Ini waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya. Sekarang untuk bangsa ini, kenapa kita membangun doa-doa demikian banyak di hari-hari ini? Supaya saudara dan saya bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan. Supaya saudara dapat melihat apa yang tidak kelihatan. Supaya kita tidak terpengaruh dan terpuruk dengan apa yang sedang kita lihat nyata-nyata sekarang. Tapi kita punya iman untuk negeri kita, untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, anak kita, gereja kita, rumah tangga kita, supaya kita bisa tetap maju. Dilatih untuk berpikir yang baik. Mungkin bagi saudara yang suka keindahan, suka dekor-dekor, ini melihat dekor kita yang amburadul hari ini di depan ini. Tapi bagi saudara yang
yang kurang peduli dengan dekorasi, kurang peduli dengan keindahan, saudara anggap ini sudah bagus. Siapa yang anggap dekorasi di depan sudah bagus? Jangan, enggak ada yang anggap ini bagus. Saya udah capek loh. Udah capek tuh, anak pastor ini sudah capek bongkar cuci bunga, ya. Lalu mulai dekor. Saya udah capek merangkai, masa kalian bisa bagus? Siapa yang bisa bilang bagus? Pada jujur amat sih. Bersih. Oh bersih ya. Ya, ini nanti yang melanjutkan pemuda. Jadi apa sih ini? Ya udahlah, asal letak aja lah dulu. Jadi mulai karena persiapan Natal. Karena kami kan sebentar lagi udah sibuk-sibukin, sudah banyak kesibukan yang harus saya kerjakan. Saya lakukan apa yang bisa saya lakukan, yang melanjutkan nanti pemuda sama jemaat. Ya, bagaimana caranya? Atau kainnya kan kurang tebal, biar beli kain. Ya. Jadi memang agak sulit karena background kita hitam berbunga-bunga. Jadi kalau dilepaskan ya menjadi golak. Kualitasnya agak putih dan agak terang, ya, supaya dirombak. Kalau saudara nggak punya pikiran yang positif, saudara akan begini, macam apa lah ini, apa maksudnya ini? Ya, tapi saya kasih tahu supaya saudara nggak berdosa di hati. Pikiran ini baru dicuci, jadi baru dipasangkan. Walaupun masih kayak menyakitkan hati, lihat saya aja lah yang menyakitkan. Karena ada Yesus di wajah kita. Dia lah mana yang bisa menyenangkan hati gitu. Mungkin yang depan sudah lumayan lah, agak bagus. Lihat aja itu, ya, supaya saudara tidak berpikir. Nah, hanya berpikir ini aja mungkin saudara udah pusing ya di gereja ini. Tuh, begitu. Jadi saudara pikirkan semua yang benar, karena pikiran akan membawa keberhasilan atau kemerosotan atau keburukan. Ya, pilih yang mana. Banyak orang tidak bisa menguasai pikirannya sehingga dia tidak lagi dapat berbuat sesuatu yang baik, tetapi dia melakukan hal-hal yang jahat. Kalau kita bisa berpikir yang baik, yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kita pikirkan semuanya itu. Ini akan terjadi ayat yang ke-7. Yuk kita baca ayat yang ke-7, ayat yang sebelumnya. 1, 2, 3 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita dapat pikirkan yang benar, ada damai sejahtera. Amin. Ada damai sejahtera. Kalau saudara nggak damai sejahtera, coba periksa pikirannya. Jangan-jangan sudah punya pikiran kotor, pikiran negatif, pikiran curiga, tidak menyenangkan. Kalau saudara tidak sejahtera, yang perlu kita periksa adalah pikiran kita. Dalam pekerjaan engkau tidak sejahtera, coba periksa. Dalam pendidikan engkau tidak sejahtera dalam pendidikanmu, coba pikirkan, coba selidiki. Kenapa? Jangan-jangan itu bukan jurusan yang kau sukai. Maka jemaat Tuhan, kita kembali kepada situasi sekarang ini. Kalau kita belajar memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik, maka saya selalu belajar berpikir bahwa Aji Bangka Parapat akan diberkati Tuhan luar biasa. Orang bilang mana mungkin, tapi saya katakan sesuai dengan firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena saya mengambil bagian. Saya mengambil bagian, saya bukan berkata-kata omong kosong. Saya bukan beriman dengan membabi buta, tapi saya beriman Aji Bangka Parapat akan diberkati menjadi kota turis yang luar biasa, yang akan datang turis-turis dari berbagai bangsa akan datang ke Aji Bangka Parapat dan
ke depan ini akan terjadi terobosan pembalikan keadaan bagi negeri kita ini. Saya bukan hanya berkata, tetapi saya respon, saya ambil waktu untuk berdoa, berpuasa, doa keliling, memberkati, bersyafaat bagi negeri ini supaya itu terjadi. Dan kita mulai bertindak secara positif di dalam pujian kita setiap minggu, di dalam ibadah-ibadah kita yang ada. Kita deklarasikan sukacita dari surga turun ke bumi. Rumah-rumah akan penuh dengan puji-pujian, ada tari-tarian di jalan-jalan. Saudara, mulai dari rumah jemaat ada puji-pujian di rumahmu, ada tari-tarian di jalan-jalan. Engkau dan akulah yang memulainya. Kita mulai berpikir positif bahwa gereja kita ini diberkati luar biasa. Tantangan memang sedang banyak kita hadapi di masa-masa ini, khususnya di bidang keuangan. Tetapi saudara, semuanya itu adalah untuk melatih iman kita supaya semakin besar, supaya semakin kuat, supaya kita menjadi berkat dan kita akan melihat cara Tuhan menolong kita. Kalau kita tidak punya masalah, apa yang mau ditolong oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa berkata Yesus ajaib, Yesus luar biasa, terjadi mujizat? Saudara tidak akan pernah ketemu mujizat kalau saudara tidak berhadapan dengan pergumulan dan masalah. Kuasa kegelapan maunya kita susah, maka berbagai cara dia buat supaya saudara susah dalam hidupmu. Tetapi dengan iman yang kau katakan, semua pergumulan ini akan membawa aku semakin naik, semakin diberkati, semakin dimulihkan, semakin dipakai oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan berpikir secara positif, memikirkan hal yang baik. Maka setiap hari saya belajar pola hidup saya dengan benar, walaupun masih banyak kesalahan di sana sini, karena saya adalah manusia biasa. Lalu kita berkata seperti Yesus, seperti Yesus. Jangankan seperti Yesus, saudara, seperti seorang hamba Tuhan yang setia saja kita belum tentu bisa. Bagaimana mau menjadi seperti Yesus? Seperti temanmu yang baik saja kamu belum bisa mengikutinya. Taruhlah kamu seperti Yesus, seperti istrimu yang setia kepada Tuhan pun kamu belum bisa. Taruhlah seperti Yesus, seperti suamimu yang setia kepada Tuhan pun kamu belum bisa. Mau bagaimana seperti Yesus? Kamu belum bisa meniru orang tuamu yang setia kepada Yesus. Kamu belum bisa menirunya, belum bisa menjadi seperti dia. Sebaliknya, mau bagaimana kamu menjadi seperti Yesus? Engkau sebagai orang tua tidak bisa meniru anakmu yang setia dan baik kepada Tuhan. Jangan dulu bermimpi seperti Yesus, tetapi tirulah dulu perbuatan-perbuatan yang baik yang ada di sekitar. Amin. Untuk menjadi seperti Yesus begitu besar bayar harganya. Makanya jika kau punya pergumulan, welcome pergumulan. Katakan kepada masalah, selamat datang pergumulan, aku pasti menang. Karena Yesus, roh yang ada padaku jauh lebih besar daripada roh yang ada dalamnya. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Maka untuk mengalahkan daging tadi, saudara dan saya perlu membaca firman, perlu berdoa, perlu bersyafaat, perlu berpuasa, perlu mengasingkan diri. Hendaknya seseorang yang baru bertobat jangan menggabungkan diri dulu dengan kumpulannya. Lebih baik dia berdiam diri mencari komunitas yang baru, komunitas di dalam Tuhan, supaya perbuatan-perbuatan saudara semakin serupa dengan saudara-saudaramu yang sudah berkomitmen hidup berkenan di hadapan. Berpikir yang benar. Dan saya sangat percaya Indonesia diberkati di tahun-tahun ini ke depan luar biasa. Amin. Presiden kita diberkati dan jajarannya ke depan luar biasa. Amin. Dan akan ada muncul orang-orang percaya yang takut akan Tuhan memimpin di bangsa ini. Amin. Karena Tuhan sedang mempermuliakan namanya lewat umat pilihan. Mungkin bagi bangsa ini kita suka, tetapi bagi Tuhan ingat tidak ada mustahil. Amin. Suatu saat waktu Yakub sudah mengambil hak kesulungan dari Esau, dan hak kesulungan doa berkat
Yakub. Dan Yakub sudah pergi. Lalu Esau baru datang membawa hasil buruannya. Lalu dia datang, "Bapak, ini aku anakmu, sudah membawa kesenanganmu." Tapi bapak itu berkata, "Siapa engkau?" Pendek ceritanya, ternyata Esau hak kesulungannya sudah berpindah kepada adiknya. Lalu dia bilang, "Bapak, apakah tidak ada satu saja berkat Tuhan untukku?" Bapaknya bilang, "Tidak ada. Tetapi kelak bila engkau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, engkau pun akan diberkati." Dan pada akhirnya Esau diberkati juga. Karena apa? Dia dengar nasihat bapaknya yang secuil terakhir itu. Kelak bila engkau bersungguh-sungguh, engkau akan berhasil. Terbukti setelah Yakub berhasil di rumah mertuanya, dia kembali, dia membawa persembahan. Esau katakan, "Tidak perlu adikku, aku pun punya banyak harta." Dia tidak mau terima persembahan adiknya sebagai tanda maaf. Walaupun pada akhirnya ia paksa-paksa, ambil dengan terpaksa yang Esau mengambil. Saudara, perjuangan hidup saudara dan saya di dalam untuk mengalahkan kedagingan ini ada Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, bisa saja seperti Esau, saudara, keadaanmu di hari-hari ini semua rasanya hilang, semua rasanya sudah berpindah, tetapi belum terlambat. Bila engkau berjuang dengan sungguh-sungguh, apa yang hilang itu akan bisa engkau dapatkan bersama dengan Dia. Asal percaya kepada Kristus. Kepercayaan kita memang sedang diuji di hari-hari ini. Kalau kita masih bisa hidup, yuk kita mau berpikir yang positif. Kita berpikir yang positif untuk semua yang buruk yang kita lihat sekarang. Kita berpikir positif mengenai pasangan hidup kita, mengenai saudara-saudara kita, mengenai anak kita. Kita tetap punya iman bahwa suatu saat Tuhan pasti menjawab dan memberi lebih daripada yang kita doakan dan kita harapkan. Itu janji. Jadi orang yang punya firman akan memakai firman menjadi jawaban untuk menjaga pikirannya tetap positif. Katakan tetap positif. Untuk tetap positif di situasi ini tidak mudah. Bagaimanapun keadaan pekerjaanmu, tetaplah positif. Katakan bahwa tidak selamanya begini, pasti akan menuai. Ya, menuai. Kalau hilang satu, kembali 7. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah menutup mata. Dia tetap memelihara kita. Makanya jangan suka mengambil bagian orang lain. Karena waktu saudara mengambil bagian orang lain, nanti saudara harus kembalikan 7 kali lipat. Lebih baik punya kita yang diambil orang daripada punya orang yang kita ambil. Lebih baik kita yang dihina daripada kita yang dihina orang. Karena kalau kita dihina, Tuhan akan kembalikan kemuliaan 7 kali lipat. Daripada saudara mengecilkan orang lain, menghina orang lain, saudara akan dituntut 7 kali lipat untuk kembalikan kepada